Tes tes. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sekarang kita udah bertiga ini. Untuk saya sendiri, saya Ahmad Isom Tamimi, saya mahasiswa Universitas Islam Malang. Saya sendiri Muhammad Panji Wijaksono, mahasiswa UIN Malang. Saya Muhammad Iqbal Al-Faiki, saya mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ya, kita bertiga ini adalah kita temenan aja. Sekarang kita mau ngobrol santai-santai daripada diem-diem main sosmed. Oh iya, main sosmed ya sih? Iya. Mau main apa aja? Saya pernah bermain Instagram, Twitter, Facebook, ya yang ada sekarang. Kalau kamu? Hampir sama. Semuanya rata-rata main itu. Twitter punya Twitter. Ada Twitter. Twitter punya ada. Nah, kalau akhir-akhir ini kan sering bergema di Twitter itu masalah feminisme. Jadi kaum perempuan itu menyuarakan dirinya untuk tidak kalah dengan kaum laki-laki. Nah, jadi lebih menyuarakan kesetaraan gender. Karena selama ini kan yang bergema yang tinggi adalah patriarki. Patriarki itu kayak kebalikan dari feminis. Kalau feminisme itu meninggikan perempuan, kalau patriarki itu meninggikan kaum laki-laki. Di tahun 70-an itu mulai menggema feminisme yang kedua. Jadi kaum perempuan tuh kayak nggak mau kalah sama laki-laki gitu. Itu feminisme dan patriarki. Jadi di sini namanya kalau dilihat dari feminisme dan patriarki itu merujuk ke kesetaraan gender. Jadi tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada bedanya. Kalau di era kreatif kayak gini, kamu ikut apa? Kayak apa, sanggar gitu? Ya, sejauh ini saya bergelut di dunia seni, pernah kerja di studio toys, studio mainan gitu sama. Kamu? Baru bekerja sebagai barista mungkin ya. Barista. Oh, itu termasuk dari milenial kaum ini. Iya, kalau milenial kan kayak, kalau Anda tahu sekarang kayak kaum milenial tuh kayak seneng gitu atau bangga ketika dia bekerja menjadi barista. Tuh kayaknya menurut saya. Dan sekarang pun kayak cewek ataupun cowok nggak ada bedanya gitu loh, mereka yang pengen jadi barista gitu. Jadi selain ada, jadi cewek tuh nggak ada batasan gitu kayak. Ya, kalau melihat dari contohnya untuk industri kreatif, nah, kalian lihat sendiri kan kayak di film IG, di YouTube atau konten kreator kan rata-rata cewek juga ada kan, banyak malah disukai juga. Ya, Kamu juga sering. ya kan, kalau ya otomatis dong, kalau konten kreatornya cewek yang banyak menyukainya cowok, kalau konten kreatornya cowok yang banyak menyukainya cewek. Dan dilihat-lihat dari kontennya juga bagus sih. Ya kan? Ada yang bagus, ada yang bagus juga. Kamu kalau ada kayak influencer atau orang-orang kreatif dari cewek? Ya banyak, saya itu kan emang di ranah seni ya, karena kalau di dunia seni malah lebih banyak yang diminati lah. Yang sebenarnya yang lebih banyak diminati itu ya oleh kaum hawa ya, itu sebagai objek, sebagai konten. Nah, kalau untuk segi pekerjaannya mungkin sama teman-teman ya banyak teman-teman ya proyekan sama cewek. Malah ya kita malah lebih dominan banyak ceweknya daripada cowok. Kalau di yang apa? Yang di film ya, kalau di komunitas masih banyak yang cowok. Karena kalau yang di tos kan lebih ke seni memanah. Kalau cewek biasanya lebih identik sama acara yang pria yang lari, kan beda-beda. Tergantung minat ke orangnya sih. Cuman untuk kalau buat pekerjaannya kayaknya beneran aja. Kalau masalah apa? Kayak industrial, kayak perusahaan-perusahaan kan banyak
di balik layar tuh orang-orang dalam tuh kayak manajer dan petinggi-petingginya itu juga banyak dari kaum perempuan. Nah, sebenarnya itu kayak apa ya? Sebenarnya di zaman sekarang ini nggak lebih orang-orang tuh nggak terlalu memandang kayak akan perbedaan dia cewek dia cowok, tapi lebih melihat kayak ke kompetensinya. Kalau dilihat di sekarang ya kayak ketika ada perbandingannya, ketika ada cowok yang misalkan dia pendiam atau dia apa dibandingkan dengan cewek yang memiliki inovasi baru, memiliki ide-ide baru, otomatis suatu perusahaan akan memilih pemuda yang memiliki inovasi baru dong. Sebenarnya itu kayak kita bukan menyalahkan antara feminismenya, cuma kita melihat kompetensi antara cowok dan ceweknya itu lebih unggul di mana. Jadi selama itu bagus. Kalau di menurut saya yang saya alami, masalah gender itu tidak terlalu dijadikan masalah sih. Karena ya kembali ke kompetensi itu, misal ya kalau misal orang ini bagus, oh kayaknya ini mimiknya bagus ya, atau jadi artis dan lain. Orang ini yang si cewek ini, oh dia pegang kameranya bagus, pegang ini bagus, untuk mama itu bagus, gak masalah. Yang penting kan hasil karya tadi. Ya kembali ke kompetensi tadi. Kalau di studio sih. Jadi tadi itu masalah kesetaraan gender ya. Itulah yang rame-rame ini di Twitter tentang feminisme. Jadi banyak dari cewek-cewek tuh perempuan tuh menyuarakan tentang feminisme. Contoh ada orang bikin tweet yang dimana tweet itu merendahkan perempuan, maka otomatis suara feminisme itu akan langsung tinggi. Ya. Orang yang bermasalah itu pasti trending. Trendingnya karena dihujat keras. Ya kan? Kalau malah di seni ya kayak gitu, hal yang patut gimana ya, banyak sekali artis-artis itu sering mengangkat isu-isu itu, karena isu itu yang gampang banget untuk digoreng. Jadi kayak lebih gampang naik. Banyak karya-karya lukisan tuh yang pasti menyempilkan isu-isu itu. Orang tuh banyak minat di situ. Kayak lukisan siapa yang jadi contoh ya, banyak lukisan-lukisan Malang Batu itu hampir artisnya emang dia fokusnya ke fokus feminis. Jadi semua yang dia karya dia itu masih bau-baunya bau feminis, entah gambar apa apresiasi. Jadi banyak juga kan yang cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang kreatif yang di luar sana dan yang tidak kalah dengan Kayaknya lebih asik lagi kalau ada cewek sebagai teman ngobrol gitu. Bapak gini Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Apa diteleponin dulu? Ya. Oh nggak usah. Berhenti. Berarti itu aja. Jangan. Pada doa. Hah? Tapi kalau dalam Islam sendiri kan ya? Ya, kalau itu kan sebenarnya kalau pandangan Islam jauh memandang perempuan. Enggak, kalau di Quran kan ini apa? Naflaku dzakar wa unsa wa ja'alna qabaila. Itu kan antara Allah menciptakan langit laki-laki dan perempuan. Ya. Tanpa ada perbedaan. Tapi ayat itu kayak universal. Iya, bahkan orang-orang tuh lebih memandang ke arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau di situ kalau dilihat kan lebih ke qawwam tuh lebih kuat, padahal kan bukan kuat tapi lebih ke mengayomi. Istilah itu mengayomi perempuan. Kenapa dari hatinya laki-laki dan perempuan itu beda. Ya. Seperti itu. Tapi mungkin isu-isu yang diangkat di Twitter ataupun yang saya alami di studio itu kan mungkin tidak spesifik ke satu agama ya kan, orang-orang juga banyak yang non Islam. Nah itu gimana untuk mengambil titik temunya di dalil itu, untuk yang ya kan orang non Islam tidak bisa ditutupi dengan hal itu toh. Nah ini kan masalahnya yang mempermasalahkan feminisme dan patriarki kan orang Islam. Yang memasalahkan itu, ya kan? Orang yang di luar ya cewek cowok sama aja. Ya. Mereka memandang cewek rendahan karena
Ya karena cewek terlihat rumah aja. Kalau dia sekarang kan cewek nggak terlihat rumah. Semuanya bisa berkarir, semuanya bisa bekerja kreatif. Tapi nggak semuanya bisa ngangkat galon. Gak bisa semuanya bisa masang gas. Iya. Itu bisa masak. Semuanya masang gas tetap laki-laki yang Iya. cewek nggak ada yang bisa. Bisa. Abis ini kalau video ini viral, Ya nggak apa-apa. ntar Bisa dihujat. kok, pulang. Bisa kalau ngangkat. Kalau diajarin. Nah, Tapi kebanyakan nggak tahu mereka caper sama cowok-cowok apa gimana ya? Ya, karena nggak mau diajarin. Mulai dari apakah apakah cewek dari di mata cowok tuh terlihat lemah? ya secara nggak langsung ya kita mengiyakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita bisa mengangkat galon, apakah kita terlihat kuat? Enggak. Apa itu Kalau galonnya dispensernya di bawah, ya nggak usah diangkat. Ya, gimana itu? Berarti itu tidak ada hubungannya, tidak relevan hubungan itu. Berarti. Tapi tidak semua orang punya dispenser yang di bawah. Iya, atau topik kembali ke Twitter. Dan kembali lagi. Kenapa kita jadi bahas galon? Tapi dispenser itu udah. Ya udah. Sebenarnya Seperti itu. apa ya? Sekarang tuh kayak udah benernya kan seharusnya wanita itu di rumah mengayomi keluarga. Cuman banyak sekarang orang-orang perempuan itu ya mereka ingin melakukan hal yang lebih gitu loh. Sebenarnya entah itu salah atau benar tergantung sudut pandang. Tapi kalau orang yang menyuarakan feminisme kayak lebih ke ingin setara dengan laki-laki, sebenarnya ya bukan apa ya, nggak bisa, ya udah beda gitu loh. Kenapa ada laki-laki dan perempuan? Karena diciptakan untuk saling melengkapi. ada yang perempuan itu untuk dibahas, Dijaga. jangan di. Wah, Pertanyaannya, kalau si perempuan itu dijaga, berarti siapa yang menjaga laki-laki? Dirinya sendiri gitu. menahan apa yang nafsu yang ada di dalam. Berarti dalam konteks ini. Tapi lanjut. tapi biasanya cewek-cewek itu kuat juga loh. Kuat akan apa? Benar. Jadi cewek kan ibu kan? Ya, ibu. Ibu tuh ngurus anak, ngurus Iya. rumah. Itu kan juga Suatu- kekuatan yang ya. kelebihan dimiliki oleh wanita yang juga. Bahkan laki-laki itu lebih ke ngurusi egonya dan tidak mau mengurusi itu semua. Batinnya kuat cewek. Laki-laki kerja kenapa? Karena tugasnya laki-laki kerja. Harga diri laki-laki itu bekerja Ya. untuk menafkahi. Kalau wanita yang kerja, Kalau wanita yang kerja, karena mereka ingin uang jajan lebih. berarti suaminya kurang. Enggak, suaminya pengangguran di rumah. Ibunya PNS, bapaknya PNS juga. apa PNS? Enggak, bapaknya di rumah. Bapaknya di rumah. Oh gitu. Bukan dong. Sekarang kalau dalam si kasus si suami istri yang dimana istrinya itu lebih mampu daripada si cowok. Oh, kenapa jadi ke sana? Nah, kan ini kan feminis nih. Iya. Ceritanya nih si perempuan ini Iya. lebih berkarir dan lebih mapan. Iya. Otomatis dia merasa lebih dari si suaminya. Iya. Nah, di suami ini lebih kurang lah dalam segi finansial. Nah, di konteks ini pertanyaannya gimana si perempuan ini mengambil apa tuh? Ini loh. Ayo. Untuk menjadi dia posisi dia sebagai sebagai istri. Sebagai istri. Yang sebenarnya istri kan Harusnya dibawahnya dinafkahi oleh dinafkahi suami. oleh suami. Karena dia sudah bebas secara finansial. Dia walaupun nggak dinafkahi oleh suaminya pun juga sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi kan si suaminya kan tetap harus tetap laksanakan kewajiban itu. Biasanya suaminya tuh walaupun penghasilan istri lebih gede ya,
si suami itu pasti mengasih atau membuat pekerjaan sampingan lah. Yang penting menggugurkan kewajibannya untuk kerja. Walaupun cuma 10.000, 50.000. Bisa. Tugas istri yaitu cuma patuh sama suami. Biasanya kalau yang cewek ini lebih mapan ya daripada cowok. Biasanya si cewek sih nggak memperhitungkan itu sih. Dia tuh inginnya cuma disayangi, gitu. Disayangi. Cuma dari laki-lakinya itu gimana harga diri laki-laki. Tapi kalau selama itu ada usaha, no problem. Mau berusaha itu. Kalau dalam kasus dia disayangi oleh teman kantornya gimana? Selama tidak terhasut ya, tidak selingkuh namanya. Itu bukan itu bukan permasalahan drama yang aku tonton itu seperti itu. Ya ini bukan drama masalahnya. Karena drama biasanya muncul dari ide-ide yang sangat bertanya. Sering nonton drama. Nonton apa? Nonton caca. Enggak sih, itu salah satu saja. Tapi nonton caca gimana sih ceritanya? Kenapa jadi cerita film? Kita kan lagi bahas feminisme. Ada sebenarnya film yang bahas tentang feminisme. Apa ya? Ada kok, pasti ada. Tapi nggak ada. Bagus itu. Oh ya bagus. Kenapa bagus? Sebutin judul Belum. Tapi bagus kalau ada film kayak gitu. Mungkin kita bisa membuat filmnya. Ada sih film yang mengangkat feminisme, aku baru inget judulnya ini, The Queen of Gambit. Udah nonton Gambit? Belum. Ya tadi Itu di Netflix. Baru kita lanjut Netflix. Baru kita lanjut diskusi. The Queen of Gambit itu sinopsis gimana Udah si perempuan itu Memimpin kerajaan. bukan catur kalau yang jadi semua orang jadi main catur. Oh. Itu kan pemerannya cewek. Jadi itu dia berpengaruh untuk orang lain. Itu salah satu karya yang mengangkat isu feminis banyak sekali sebenarnya. Itu feminis. Feminis dong, dia mengangkatkan ini karena salah satu atlet catur yang cewek itu dia doang di situ. Ini juga sih, Yang film Indonesia juga ada yang lawan Dewa Kipas kemarin. Itu kan cewek juga. Nah itu Tapi sebenarnya Dewa Kipas tuh bisa menang sih. Kenapa jadi bahas catur? Filmnya yang baru nih, drakor mainin itu menurutku feminis itu. Karena di situ konteksnya si cewek itu powerful gitu. OP sekali dia bisa membadai semua orang. Berarti intinya kalau cewek itu bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki laki-laki. Di mainin jadi gangster, di Queen of Gambit jadi atlet catur. Tapi harus ada garis bawah nih, dimana sebenarnya perempuan itu ya meskipun dia bisa melakukan ini sebelum ya ini tuh kayak contohnya tadi dia membuat hal baru, dia istilahnya memberikan kontribusi atau inovasi baru di dalam dunia kreatif ataupun di dunia di dunia kayak contohnya ini dia memberi ide baru di dunia kreatif. Dia tetap istilahnya tuh dia ada batasan di mana dia tetap cewek. Iya, dia tetap cewek gitu lah. Jadi intinya gitu ya. Jadi walaupun cewek, walaupun cowok, walaupun dia punya kemampuan dalam kreativitas, semuanya bisa menunjukkan kreativitas. Iya. Itulah inti dari percakapan kita pada. Terima kasih atas ujangan dan semua yang kita terima. Enggak, saya yang terima kasih. Oh iya, kalian ini sudah membantu meluangkan pikiran kalian. Saya kira tadi masnya feminis, rambutnya panjang. Iya ini itu. Saya sih pakai conditioner ya. Sampo saya ada. Kalau saya penting sih. Karena duta samponya. Conditioner saya namanya Tresemi. Udah. Begitulah percakapan kita pada malam hari ini. Semoga yang kalian dengar bisa bermanfaat, ambil hikmahnya dan buang yang jelek. Bukan yang jeleknya. Oh, yang jelek. Yang sama aja.
Ya pokoknya itu. Tentang Ambil podcast hikmahnya. kita selanjutnya. Kita akan membahas yang lain. Oh iya, sekarang kita bahas. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada malam hari ini, marilah kita membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.